Anjing liar Afrika atau African Wild Dog merupakan salah satu hewan pemangsa berukuran sedang yang hidup di kawasan Afrika. Meski terbilang kalah besar dari para pesaing seperti singa, hyena, macan tutul, atau bahkan cheetah, tapi mereka tetaplah jadi sosok yang ditakuti. Pasalnya anjing liar Afrika adalah pemangsa bengis yang punya serangan brutal dan mereka juga hidup dalam pasukan yang banyak. Anjing liar Afrika dianggap sebagai mamalia pemangsa dengan persentase keberhasilan berburu paling tinggi, mencapai 85%. Bandingkan dengan singa, macan tutul, cheetah, harimau, dan hewan-hewan lainnya. Mungkin hanya capung yang punya persentase keberhasilan berburu lebih tinggi dari anjing liar Afrika. Capung sendiri punya persentase keberhasilan berburu antara 90 hingga 97%. Tapi capung bukanlah mamalia, mereka adalah serangga. Jadi sejauh ini, anjing liar bisa dikatakan sebagai mamalia pemangsa paling sukses. Sebagai sosok pemangsa dengan kemampuan yang hebat, anjing liar Afrika punya banyak pilihan mangsa, mulai dari kelinci, impala, zebra, wildebeest, warthog, dan lain sebagainya. Mereka memburu mangsa bersama pasukan, mengejarnya hingga mangsa menyerah, melakukan gigitan pada bagian kaki dan belakang tubuh mangsa, lalu menjatuhkan dan memangsanya hidup-hidup. Perilakunya dalam memakan mangsa hidup-hidup adalah sesuatu yang mengerikan. Dengan kemampuannya yang mengerikan, jarang sekali ada mangsa yang bisa selamat dari serangan anjing liar Afrika. Dan dalam video ini, admin akan membagikan momen langka, di mana masih ada beberapa hewan yang beruntung karena masih bisa selamat dari serangan anjing liar Afrika. Siapa saja mereka dan bagaimana cara mereka bisa selamat, langsung kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Ada banyak sekali momen di mana anjing liar Afrika memburu warthog. Mereka mengejar, mengepung, mengeroyok, dan memakannya dalam kondisi hidup-hidup. Teriakan warthog yang kesakitan tidak membuat anjing liar merasa kasihan. Mereka terus memakannya dengan sangat lahap. Dari sekian perburuan yang terjadi, ada 3 perburuan yang bisa dibilang gagal total. Yang pertama, ketika belasan anjing liar berhadapan dengan seekor warthog di jalan, padahal sudah terkepung, tinggal dieksekusi. Tapi pasukan anjing liar sepertinya ragu, dan warthog juga berani melawan balik. Akhirnya warthog selamat dan berhasil kabur. Kehadiran zebra juga sepertinya membuat konsentrasi anjing liar buyar. Selanjutnya ketika anjing liar sudah berhasil mengepung seekor warthog, tinggal finishing saja, tapi warthog bisa bertahan. Warthog memasuki lumpur, ia duduk dan mengamankan tubuh belakangnya, sembari terus melakukan perlawanan. Anjing liar jaga jarak dan kesulitan mengalahkan warthog, hingga akhirnya mereka pergi dan melepaskan buruan yang sangat beruntung itu. Selanjutnya anjing liar sudah mengepung dan menyerang warthog. Sebenarnya warthog sudah tidak berdaya dan hampir menyerah, tapi posisi bertahan dan serangan baliknya membuat anjing liar kerepotan. Akhirnya anjing liar juga melepaskan buruan yang hampir menyerah itu. 3 warthog yang sangat beruntung, dan itu adalah momen yang langka. Namanya adalah Cliff Springer, jenis antelope. Mereka punya lompatan tinggi dan gerakan lincah. Ada momen di mana Cliff Springer sudah terpojok oleh anjing liar Afrika, tapi mereka bersikap santai, menempatkan dirinya pada tebing batu yang tinggi, menyebabkan anjing liar tidak bisa menjangkaunya. Anjing liar coba menyerang dari bawah, tapi tidak terjangkau. Mereka coba menyerang dari atas, juga tidak terjangkau. Akhirnya anjing liar menyerah dan melepaskan mangsanya itu. Impala jadi mangsa berikutnya yang harus mengalami berbagai serangan mengerikan dari anjing liar Afrika. Mereka dimakan hidup-hidup dan bahkan harus menyaksikan buah hatinya diambil paksa dari dalam perut. Sembari menahan sakit karena gigitan anjing liar, ia juga harus menahan sakit melihat buah hatinya yang belum lahir dimakan oleh anjing liar. Beberapa impala masih beruntung karena bisa selamat dari anjing liar. Biasanya mereka memacu kecepatannya untuk melarikan diri. Atau ketika menemukan perairan, mereka juga akan melompat ke dalam air dan berenang menjauh dari pemangsa bengis itu. Beberapa pelarian memang berhasil, dan mereka mendapat suatu keberuntungan yang luar biasa. Kerbau tidak berdaya menghadapi belasan anjing liar Afrika. Mereka juga beberapa kali kehilangan anaknya karena serangan anjing liar, padahal kerbau lebih besar dan hidup bersama kelompoknya. Beberapa kerbau masih beruntung karena bisa selamat dari kepungan anjing liar. Dengan penuh perjuangan, kerbau melawan dan menyebabkan anjing liar melepaskannya. Babon pernah dimangsa oleh anjing liar, tapi bisa dibilang jarang. Babon adalah hewan yang kuat dan mereka juga punya pasukan. Jadi jika harus menghadapi anjing liar, babon masih berani melawan.
Ada momen di mana babon terkepung, tapi anjing liar tidak berani melakukan serangan secara langsung. Babon itu juga beberapa kali melawan balik. Akhirnya babon bisa selamat, dan anjing liar Afrika mengalihkan targetnya pada mangsa lain yang lebih mudah. Serombongan anjing liar mengepung seekor kuda Nil besar yang tengah berendam. Apakah anjing liar memang mengincar kuda Nil, atau mereka hanya ingin minum air yang ada di kubangan? Entahlah, tapi kuda Nil merasa terusik dan coba menyerang pasukan anjing liar. Beberapa kali, anjing liar harus bermasalah dengan kuda Nil, dan itu adalah sesuatu yang harus dihindari. Pasalnya kuda Nil bisa saja membahayakan anjing liar. Bermasalah saja sebaiknya dihindari, apalagi sampai mengincarnya sebagai mangsa. Itu bukan pilihan yang bagus. Ada momen di mana anjing liar mendekati badak dan seakan mengincarnya. Ada pula momen di mana anjing liar membahayakan bayi badak, tapi mereka bukanlah ancaman yang terlalu menakutkan bagi badak. Badak bisa mengidal anjing liar. Mereka bertubuh besar, kuat, dan kulitnya keras. Anjing liar pasti akan kesulitan untuk mengalahkan badak. Bahkan mendekatinya saja jadi sesuatu yang sulit. Zebra memang pernah dimangsa oleh anjing liar Afrika, tapi jarang terjadi. Zebra adalah hewan yang susah dikalahkan oleh anjing liar. Pasalnya mereka tinggi dan kakinya kuat. Tendangan zebra bisa saja melukai anjing liar. Ada beberapa interaksi di antara mereka, dan anjing liar sangat berhati-hati ketika menghadapi zebra. Yang jelas, anjing liar menghindari tendangan zebra yang berbahaya dan bisa melukainya. Ada satu kudu yang terbilang beruntung. Ia masih bisa selamat dari serangan anjing liar. Kudu yang menjadi target buruan melarikan diri ke dalam air. Ia tetap berada di dalam air dan anjing liar akhirnya menyerah. Ia berlalu begitu saja. Kudu beberapa kali diburu oleh anjing liar. Bahkan ketika kabur ke dalam air, anjing liar masih saja memburunya. Mereka seperti kebingungan ketika coba melarikan diri dan kesempatan selamatnya memang minim. Makanya bisa dibilang kudu yang satu ini benar-benar beruntung. Ya meski anjing liar yang dihadapi tidak sebanyak biasanya. Sebagai salah satu hewan berukuran besar, wildebeest malah sering diburu oleh pemangsa yang bahkan lebih kecil dari dirinya, termasuk anjing liar Afrika. Wildebeest berlari sekuat tenaga, anjing liar masih bisa menangkapnya. Wildebeest melawan balik, tapi mereka tidak bisa mengimbangi serangan anjing liar. Wildebeest bahkan harus menderita ketika mereka mulai dimakan dalam kondisi hidup-hidup. Sebenarnya wildebeest bisa saja selamat dari anjing liar atau bahkan pemangsa lainnya. Caranya, mereka harus bisa bekerja sama dan melawan balik. Ada momen di mana wildebeest akhirnya bisa selamat meski sudah dikepung oleh anjing liar Afrika. Mereka masih bisa melawan dan menyebabkan anjing liar menyerah. Sebenarnya masih ada beberapa hewan yang bisa selamat dari serangan anjing liar Afrika. Mereka adalah hewan yang beruntung karena masih bisa selamat dari serangan pemangsa yang bengis itu. Pasalnya jarang sekali ada yang bisa selamat dari serangan mereka.